Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun masih dalam dunia maya seperti itu, dalam masih menggunakan media YouTube seperti itu. Mudah-mudahan walaupun kita menggunakan suatu media YouTube ya, tidak bertemu secara langsung, tidak mengurangi rasa hikmat kalian untuk terus belajar, menambah ilmu kalian ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar kaitannya dengan sholat jamaah dan sholat qashar seperti itu ya. Namun sebelum kita belajar mengenai sholat jamaah dan sholat qashar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya adik-adik semuanya. Berdoa kita mulai ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan apa yang nanti kita akan pelajari bisa diserap ya, mudah dipahami oleh kita ya, seperti itu. Nah, sholat jamaah dan qashar merupakan salah satu ilmu yang penting yang harus diketahui oleh kalangan orang-orang muslimnya, khususnya bagi seorang musafir seperti itu, karena orang yang musafir itu diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala atau keringanan dalam menjamak dan mengqashar sholat seperti itu. Nah, sebelumnya adik-adik sudah tahu apa itu yang dinamakan dengan musafir? Ada yang tahu belum? Oke, kalau belum tahu kita bahas ya. Musafir itu adalah orang yang berpergian jauh seperti itu. Oke, sekarang kita bahas ya apa yang dinamakan sholat jamaah. Ada yang tahu? Cung, siapa yang tahu ya? Kalau ada yang tahu boleh ditulis di komen ya, seperti itu. Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan atau digabungkan dalam satu waktu. Jadi dua sholat padu dilakukan dalam satu waktu, itu yang dinamakan menjamak sholat. Contohnya misalkan sholat zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Menjamak sholat zuhur dengan asar dilakukannya dalam satu waktu, bisa dilakukan dalam satu sholat zuhur, sholat asar, kemudian begitu pula dengan sholat asar dan juga maghrib. Asar maghrib bukan maghrib, maaf ya. Bisa dengan maghrib dan juga isya, bisa dilakukan di antara dua waktu itu ya. Nah, dalam sholat jamaah itu terbagi kepada dua bagian. Yang pertama ada sholat jamaah takdim. Jamaah takdim adalah sholat jamaah yang dilakukan di awal waktu sholat yang pertama. Contoh semisal gini, kalian berpergian jauh kemana, misalkan ke Bali ya, kalian berangkat itu subuh, kemudian nyampe ke tujuan itu sekitar jam 5 sore. Nah, kalian bisa menjamak sholat misalkan zuhur dengan asar, kalian niat menjamak takdim, berarti sholat yang kalian lakukan itu hanya di waktu sholat zuhur seperti itu ya. Begitu pula dengan sholat isya dengan maghrib, ketika jamak takdim berarti sholatnya dilakukan pada waktu sholat maghrib ya, seperti itu. Nah, yang kedua ada jamak takhir. Jamak takhir adalah sholat jamak yang dilakukan di akhir waktu ya. Bukan di akhir waktu itu bukan 5 menit sebelum sholat subuh misal, bukan ya. Tetapi di antara dua sholat, misal satu zuhur dengan asar. Jadi kalau jamak takhir itu sholatnya dilakukan pada waktu asar. Kalian bisa kemudian dalam sholatnya itu kalian bisa melakukan salah satunya dulu, misalkan sholat zuhur terlebih dahulu kemudian sholat asar, seperti itu. Kemudian yang kedua ada sholat qashar. Kalian tahu belum apa yang dinamakan sholat qashar?
Sholat qasar itu sendiri adalah sholat yang dilakukan atau diringkes ya, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat seperti itu ya. Contoh yang bisa dikosor itu adalah sholat duhur, asar, dan juga isya seperti itu. Kemudian hukum kalian melakukan sholat jamak dan qasar itu mubah ya, atau boleh bagi orang yang sedang berpergian jauh atau seorang musafir. Kemudian ada batasan ketika seseorang melakukan perjalanan jauh itu untuk menjamak dan mengqasar. Dalam ada yang berbicara 3 hari 3 malam, kemudian ada yang berpendapat 1 hari 2 malam, ada juga berkisar 86 km. Nah, supaya menghindari keraguan-raguan ya, kita bisa mengambil 86 km untuk jarak seorang musafir seperti itu. Kemudian jangan lupa kalian dalam syarat-syaratnya itu harus dilakukan sepertinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Namun ada satu pertanyaan ya buat kalian semua yang sudah menonton. Bisa jawabannya ditulis di bawah atau di kolom komentar seperti itu. Pertanyaannya cuma satu. Apakah setiap orang bisa melakukan jamak dan qasar? Kemudian apakah syarat-syaratnya? Itu seperti itu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.